Halo semuanya, kenalin aku Agnes Gabriela Putri Winata dengan NIM 103623000117, di mana di sini aku akan mempresentasikan tentang tugas besar komputasi awan dengan judul menginstal dan mengatur virtualisasi di sistem komputer. Pertama yang dilakukan adalah dengan menginstalisasi virtual machine. Yang pertama, cari Oracle VirtualBox di laptop, lalu download dan sesuaikan versi Windows di laptop. Setelah download, langsung sim file akan tersimpan sebagai virtualbox.exe, dan kalau sudah tinggal di next, lalu instalisasi. Selanjutnya, mendownload Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop digunakan sebagai sistem operasi harian berbasis Linux dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, cocok untuk keperluan produktivitas seperti browsing, pengelolaan dokumen, pemrograman, dan pembelajaran sistem operasi Linux secara umum. Nah, pertama download Ubuntu Desktop sesuai Windows yang ada di laptop kalian dulu, lalu buka aplikasi VirtualBox yang tadi sudah kita download, klik New atau Create, lalu isi nama file lalu pilih tipe Linux, versi Ubuntu, lalu arahkan file ISO Ubuntu ke desktop yang telah diunduh. Kemudian, atur alokasi RAM minimal 2GB dan buat virtual hard disk minimal 25GB. Lalu, pastikan VM boot dari ISO. Setelah boot, pilih bahasa, lalu pilih jenis Ubuntu yang akan diinstal, dan create akun. Setelah itu, tinggal di-reset. Lalu selanjutnya Ubuntu Server, di mana Ubuntu Server ini digunakan sebagai platform server tanpa GUI yang ringan dan stabil. Fungsinya mencakup hosting web server, file server, database server, maupun sebagai environment untuk pembelajaran administrasi dan konfigurasi jaringan berbasis CLL. Yang pertama tentu saja download Ubuntu Server sesuai kalian. Lalu buat VM baru dengan konfigurasi serupa, namun alokasi RAM dapat diatur lebih kecil, 1GB sudah cukup karena versi server tidak memiliki antartika atau grafis GUI. Pasang ISO Ubuntu Server atau Debian pada storage VM. Lalu inisialisasi server dilakukan sepenuhnya via antarmuka teks CLI, pilih bahasa, konfigurasi jaringan, partisi titik, digunakan default jika ada kebutuhan khusus buat akun pengguna, dan pilih paket tambahan jika perlu, misalnya OpenOS atau server. Berikut step-stepnya. Dan yang terakhir ada Kali Linux. Kali Linux digunakan sebagai sistem operasi khusus untuk keamanan cyber dan penetration testing. Dilengkapi ratusan tools bawaan untuk analisis jaringan, vulnerability assessment, forensik digital, dan pengujian keamanan aplikasi web. Tentu saja, pertama download versi Kali Linux sesuai versi Windows ke laptop kalian. Lalu, buat VM baru, isi nama VM seperti biasa, misal Kali Linux atau apapun, pilih tipe Debian dan versi Debian 64-bit, atur RAM minimal 2GB, dan buat virtual disk minimal 20GB. Pasang ISO Kali Linux yang telah diunduh dari situs resmi Kali.org, dan berikut adalah step-stepnya. Lalu, buat dari ISO Kali Linux, pilih graphical install, ikuti langkah wizard seperti pilih bahasa, lokasi, konfigurasi jaringan, buat akun root, dan pengguna biasa, partisipasi disk, lalu tunggu proses instalasi selesai, baru kalian bisa menggunakan Kali Linux ini. Sekian dan terima kasih. Saya Agnes Gabriela, pamit undur diri. Bye-bye.